Saya bukan pemain game, tapi ada kalanya saya bisa bermain semalaman, memainkan game baru yang keren. Itu membuat saya berpikir, apa yang terjadi jika saya bermain game 24 jam tanpa henti? Kamu pikir saya tidak mencobanya? Mungkin saja. Yang saya lakukan pertama kali adalah bersiap-siap. Saya merencanakan bermain game pada hari Sabtu. Jadi, saya bebas dari pekerjaan, dapat tidur setelahnya, dan punya waktu untuk mengembalikan tenaga. Saya membawa selusin Red Bull yang besar bukan kaleng kecil dan memastikan persediaan kopi saya di rumah cukup agar tidak mengantuk. Saya juga menegakkan sandaran kursi agar tidak nyaman. Saya yakin itu juga akan membantu agar saya tidak tertidur. Tapi tidak, saya terlalu yakin. Saya mematikan ponsel agar tak ada yang menelpon atau mengganggu saat saya bermain dan menaruh beberapa makanan ringan di meja dekat monitor. Saya sadar harus melakukan hal lain dari waktu ke waktu, tapi saya rasa ke toilet beberapa menit bukan perbuatan curang. Menurut saya, cara lainnya terlalu jorok. Ya, cara itu. Setelah itu, saya memulai. Mari sebut ini eksperimen. Saya memilih game aksi RPG yang akan butuh lebih dari 24 jam untuk menamatkannya. Saya sempat memikirkan game MMO, sebab game seperti ini tak ada tamatnya, tapi saya tak terlalu suka. Jadi, saya bermain game solo. Saya memainkannya dan mulai terhanyut dalam dunia kekuatan dan sihir. Omong-omong, apa kamu main game RPG? Apa kelas karakter favoritmu? Beritahu saya di kolom komentar. Kalau saya sangat suka kelas penyihir. Melihat hutan dan bantuan api menghempas lawan sangat memuaskan. Bagaimana? Ya, rasanya 3 jam pertama berlalu cepat sekali. Alis saya nyaris copot saat melihat jam. Saya sempat berpikir, hey, kalau begini, ini akan menjadi eksperimen termudah yang pernah kulakukan. Saya tak merasa lapar, haus, ataupun lelah. Biasa saja. Tapi kalau dipikir-pikir, itu tak mengejutkan, sebab baru 3 jam. 2 jam kemudian, perut saya mulai terasa tak enak. Bukan karena itu. Saya harus makan dan minum. Jadi, saya lahap beberapa roti yang saya siapkan dan lanjut bermain. Omong-omong, semangat bermain saya tak hilang sedikit pun. Mungkin karena saat bermain, kita masuk ke dunia itu, hidup di sana, dan tak mempedulikan apa yang terjadi di luar. Ya, psikologi memang keren, tapi saya hanya ingin bermain. Setelah 7 jam, saya ingat kalau saya punya kaki. Panggilan alam datang, dan saya harus berdiri, tapi hampir saja jatuh. Duduk di posisi yang sama dalam waktu yang lama mempengaruhi saya. Saya harus mengumpulkan nyawa kaki dan lutut dengan menekuk serta menggerakkannya. Saat saya berdiri, tiba-tiba hal mengejutkan lain datang. Punggung saya sakit. Kamu ingat saat saya menegakkan sandaran kursi agar tidak nyaman? Ternyata saya kena getahnya. Saya akhirnya memutuskan untuk membuatnya senyaman mungkin. Tak butuh waktu lama untuk mengaturnya, jadi saya tidak curang ya. Tak lebih dari 5 menit, saya kembali bermain. 3 jam berlalu, saya makan beberapa roti lagi dan meminum minuman energi pertama malam itu. Gamenya mulai mempengaruhi saya. Selain menaikkan level karakter saya dengan cepat, saya juga mulai merasa agak lelah. Tapi saya bertekad untuk melanjutkan. Bagaimanapun, saya masih punya sisa 14 jam. 2 jam kemudian, saya membuka sekaleng Red Bull lagi. Bukan karena butuh energi tambahan, tapi saya hanya butuh pengalihan. Saya baru saja menyelesaikan misi beruntun yang sangat luar biasa, dan saya hanya bisa menikmatinya sebentar. Apa saya lelah? Tidak, saya bersemangat dan siap bermain semalaman. Saya juga memerangi kejahatan di jalanan dengan pedang ajaib saya, tapi itu lain cerita. Hati-hati dengan minuman berenergi ya. 3 jam berlalu, totalnya sudah 15 jam. Ini sudah larut malam, tapi saya tidak peduli. Saya sedang menjalankan misi besar. Saya tak tahu lagi apa yang sedang terjadi setelah berjam-jam bermain, tapi sekali lagi, saya tidak peduli. Yang terpenting, saya bisa mengumpulkan set armor legendaris itu bagaimanapun caranya. Berselang 2 jam, saya akhirnya mendapatkannya. Hore! Kini karakter saya tak terkalahkan, dan saya bisa melakukan apapun tanpa menyimpan permainan setiap beberapa menit. Saya melompat kegirangan di kursi saya, tapi hal yang tak terduga terjadi. Kursinya rusak. Ya, patah begitu saja. 17 jam bermain tanpa henti, dan kursi saya akhirnya patah.
Saya pun bangun dari lantai, mengusap punggung, dan ingat lagi kalau saya punya kaki. Aduh, saya baru ingat sudah tidak berdiri selama berjam-jam dan tak sempat merenggangkan kaki karena keasikan dengan kemajuan game saya. Saya memanfaatkan kesempatan itu untuk ke kamar mandi. Ketika kembali, saya mencoba memperbaiki kursi, tapi gagal. Jadi, saya mengambil kursi kayu dari ruang makan dan menaruhnya di depan PC dengan bertekad menyelesaikan bagian cerita ini sebelum fajar. Eksperimen saya juga masih berlanjut. Saya tak boleh meninggalkannya begitu saja. 3 jam kemudian, 2 kaleng minuman energi lenyap. Saya menyelesaikan bagian cerita sesuai target, dan karena masih punya banyak waktu, saya melanjutkan ke bagian berikutnya. Omong-omong, saya sudah menyelesaikan lebih dari setengah permainan saat itu. Lumayan hebat. Penglihatan saya agak kabur sebab mata saya lelah karena menatap layar dan pikiran saya makin kacau. Tapi sebaliknya, saya merasa baik-baik saja. Ingat set armor legendaris itu? Saya membuangnya. Ternyata itu hanya bagus sebelum bagian ketiga. Setelahnya, peralatan saya hanyalah sampah. Omong-omong, saya hanya punya 4 jam lagi, dan saya sadar harus melakukan yang terbaik sebisa saya. Saya mulai lebih sering melihat jam, bingung bagaimana bisa waktu tiba-tiba bergerak begitu cepat. 3 jam lagi, lalu 2, kemudian 1. Saya masih di pertengahan game dan tidak kelelahan sedikit pun. Tapi ternyata tidak. Ketika menit terakhir dari maraton 24 jam saya berakhir, saya sadar bahwa, ironisnya, saya tak bisa menyimpan dan menghentikan game di sana. Saya yakin kamu tahu apa yang akan saya lakukan. Ya, saya menambah waktu saya untuk menyelesaikan zona itu. Setelah selesai, saya berpikir, bagaimana kalau saya pergi ke kota terdekat dan menjual barang yang tak berguna? Lagi pula, hanya butuh beberapa menit, takkan lama. Jadi, saya sampai di kota, menjual barang saya, membeli beberapa perlengkapan dan ramuan baru. Seperti biasa. Lalu ada NPC dengan tanda tanya di dekat saya. Kamu tahu apa artinya, bukan? Tentu saja saya mendekatinya. Dia memberitahu saya ada misi yang sangat menjanjikan tidak jauh dari tempat ini. Bagaimana mungkin saya melewatkan kesempatan itu? Kamu sudah tahu ujungnya akan bagaimana, bukan? Saya baru berhenti bermain 4 jam kemudian. Saya baru sadar betapa lelahnya saya saat menutup game. Saya berdiri dan mengucuk mata, lalu mulai merenggangkan tubuh semaksimal mungkin. Saya tak bisa menghentikan diri sendiri. 28 jam duduk, 11 diantaranya dihabiskan di kursi kayu. Menurut saya, itu luar biasa. Tapi saya bisa dengan bangga mengatakan bahwa misi saya, maksudnya eksperimen saya, sukses besar. Saya tak hanya menghabiskan 24 jam bermain game, tapi bahkan melebihi target awal dan keluar sebagai pemenang. Tapi saya akui, banyak kendala untuk mencapainya. Ya, mata saya sakit, kaki dan punggung bagian bawah saya juga. Jadi, saya merenggangkan tubuh semampu saya dan lanjut berolahraga ringan sebelum tidur. Tapi tetap, itu keren sekali. Saya tak yakin akan mau mengulanginya, karena waktu luang saya tak banyak lagi. Tapi saya sama sekali tidak menyesalinya. Bagaimanapun, saya berhasil menyelesaikan lebih dari 2/3 game itu. Tapi astaga, saya tidur seperti kerbau setelahnya. Hey, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan kepada teman. Berikut video menarik lainnya yang pasti kamu suka. Klik saja video di sebelah kiri atau kanan dan tetaplah di sisi terang kehidupan.